Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tentunya tahu dan tentunya setiap harinya mengenal yang namanya aplikasi WhatsApp bagi pengguna Android dan iPhone. Nah, di dalam WhatsApp itu ternyata tersembunyi beberapa fitur rahasia yang mungkin ada beberapa teman belum tahu apakah fitur rahasia itu. Dan mungkin juga bagi teman-teman sudah biasa menggunakan fitur-fitur tersebut. Seperti apa fitur-fitur rahasianya? Kita simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama kita buka dulu aplikasi WhatsApp-nya. Saya kebetulan menggunakan WhatsApp bisnis ini. Oke teman-teman, kita akan buat supaya pesan kita atau chat kita ke orang lain atau chat orang lain ke kita itu tidak terlihat centang biru seperti ini ketika sudah dibaca. Sekarang kita akan cek dulu. Ini saya kirim ke WhatsApp pribadi saya. Saya akan chat. Oke, saya akan kirim pesan. Dan sudah masuk ya teman-teman. Kemudian saya akan baca pesan itu di WhatsApp yang satunya. Nah, di sini kita akan baca teman-teman. Nah, ini sudah kita buka. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Kita buka WhatsApp yang tadi mengirimkan pesan. Nah, di sini centang biru, keterangannya sudah terbaca kalau centangnya sudah berubah warna biru. Sekarang kita akan rubah supaya kalau sudah dibaca tetap masih warna hitam. Jadi orang yang kita chat atau lawan chattingan kita tidak tahu kalau itu sudah dibaca. Pertama kita ketik atau klik titik 3 yang di pojok kanan atas, kemudian kita tekan setelan, kemudian kita pilih akun, privacy. Kita lihat di sini ada tulisan laporan dibaca, itu menyala teman-teman. Jadi kita akan matikan supaya laporan terbacanya tidak terlihat, tidak berubah. Sekarang saya akan chat ulang, saya akan kirim lagi. Nah, sudah masuk. Kemudian kita lihat ya di WhatsApp satunya. Kita buka. Nah, ini sudah terbuka ya, teman-teman. Kita akan kembalikan. Kita akan lihat apakah dia masih berwarna hitam atau sudah berubah biru. Nah, di sini masih berubah masih warna hitam ya, maaf. Walaupun dia sudah dibaca. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat supaya status kita tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak ingin kita lihatkan status kita. Jadi status kita itu dikecualikan. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa melihat status kita atau hanya beberapa orang yang bisa melihat status kita. Caranya kita klik 3 titik yang di kanan ini, kemudian setelan, kemudian akun, privacy, lalu kita tekan di status. Ini ada sementara ada 16 yang dikecualikan. Nah, di sini bisa lihat yang bisa lihat status, kita bisa pilih. Kontak saya, kemudian yang kedua kontak saya kecuali, kemudian yang ketiga hanya bagikan dengan. Nah, maksudnya kalau kontak saya berarti semua orang yang dikontak saya itu bisa melihat status saya. Kemudian yang kedua kontak saya kecuali. Nah, orang yang ada di kontak
saya, tetapi ada beberapa orang yang tidak bisa melihat karena ada pengecualian. Kita klik dulu ya. Nah, seperti ini. Yang saya tandai ini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat status saya di WA. Caranya ya kita tandai dulu sampai nyala warna merah. Kemudian kalau sudah orang-orang yang kita pilih, kita tekan centang hijau ini. Nah, di sini sudah berubah. Nah, jadi status yang kita upload akan tidak terlihat oleh orang-orang yang tadi kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga kita hanya bagikan dengan, kita coba cek ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita membuat status, jadi yang terlihat hanya orang-orang yang kita pilih yang melihat status kita. Misalnya ada 4 orang atau 5 orang. Ya cuman orang yang kita pilih itu aja. Lainnya yang di dalam kotak kita tidak akan melihat status kita. Oke teman-teman, kalau sudah kita centang hijau ya. Nah, ini sudah. Tapi kita aktifkan saja. Nah, kalau ini saya aktifkan saja semuanya kontak yang saya kecuali ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat supaya foto profil kita tidak terlihat oleh siapa. Nah, kita akan lihat. Kita akan atur foto profil supaya tidak terlihat. Kita cek setelan lagi, kemudian akun, privasi, nah, foto profil kita cek. Nah, di sini orang-orang yang bisa melihat foto profil sementara pengaturannya hanya di kontak saya. Jadi orang lain yang tidak masuk dalam kontak saya, dalam daftar kontak yang saya simpan, itu tidak akan melihat foto profil saya. Nah, ketika kita pilih semua orang, itu akan terlihat oleh semua orang foto profil kita. Kemudian jika kita pilih kontak saya, hanya kontak-kontak yang kita simpan saja teman-teman. Kemudian di sini kontak saya kecuali. Nah, kita bisa pilih orang-orang yang tidak bisa melihat kayak status tadi teman-teman ya. Itu hanya orang-orang yang kita kasih aja istilahnya, kasih lihat. Jadi yang dikecualikan tidak bisa melihat. Kemudian yang terakhir tidak ada. Kalau kita pencet tekan tidak ada ini, jadi semua orang tidak bisa melihat foto profil kita. Hanya kita sendiri yang punya yang bisa melihatnya. Ini kita pilih aja teman-teman. Misalnya kita pilih yang tidak ada. Oke. Cuman kita tekan, kita kembalikan. Jadi foto profil kita hilang di tampilan orang-orang, tapi di kita masih ada teman-teman. Selanjutnya kita akan buat bagaimana cara membuat grup baru ya teman-teman. Cara membuat grup baru sangat mudah, yaitu kita cukup tekan ini tanda 3 titik ini, kemudian kita tekan grup baru. Kita pilih beberapa orang yang akan kita masukkan ke dalam grup baru kita. Oke. Kita akan pilih beberapa. Saya pilih orang-orang yang terdekat ya, biar mereka tidak terganggu. Oke. Nah, sementara ini 3 aja. Ini orang-orang terdekat. Oke, setelah itu kita tekan tanda panah yang di pojok kanan bawah. Setelah itu kita tulis nama grup. Misalnya grupnya keluarga. Keluargaku misalnya. Oke, setelah itu kita centang hijau. Kita tekan. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya, langsung kita klik di keluargaku ini. Kita bisa tampilkan atau kita taruh foto grup ya, foto profil grup. Kita bisa pilih
Misalnya kita pilih gambar apa namanya ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita akan pilih admin misalnya. Kita buat admin. Misalnya ini kontak ini saya akan tunjuk sebagai admin ya. Jadikan admin grup. Kita tekan saja. Nah, setelah itu sudah yang menjadi admin kan bisa memasukkan orang baru gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya penambahan grup. Jadi orang-orang yang bisa menambahkan nomor kita ke grupnya gitu, itu kita akan pilih. Kita pilih setelan, akun, kemudian privasi, kemudian grup. Nah, kita pilih di sini. Ini grup. Jadi ada orang-orang yang kadang iseng memasukkan kontak kita ke grup asal-asalan ya. Grup yang dia buat mungkin grup apa gitu, grup memancing atau grup nyopet gitu ya. Jadi kita akan pilih. Kalau semua orang, maka semua orang yang mengetahui nomor kita bisa memasukkan kita ke grupnya. Kemudian yang kedua, kontak saya. Itu hanya orang yang di dalam kontak saja yang bisa memasukkan kita ke grup. Selain itu tidak. Kemudian kontak saya kecuali, nah itu hanya di kontak saya, tetapi ada beberapa orang yang kita pilih supaya tidak bisa memasukkan kita ke grup. Nah, seperti ini kita tekan, kita pilih. Oke, kita centang hijau. Nah, maka 6 orang yang kita pilih tadi itu tidak akan bisa memasukkan kita ke grupnya atau ke grup yang dia kelola gitu. Oke. Selanjutnya kita akan memblokir orang. Bagaimana cara memblokir orang yang ada di WhatsApp? Memblokir nomornya. Misalnya saya tes di sini. Ini kita buka punya akun dia, profilnya istilahnya. Nah, di sini ada tulisan blokir. Kita tinggal tekan saja. Kenapa kita blokir? Kita kasih saja. Lainnya udah nggak apa-apa. Blokir. Setelah kita blokir, maka dia tidak bisa mengirim pesan ke kita. Kita juga tidak bisa mengirim pesan ke dia. Kalau pengen membuka blokiran, kita bisa tekan 3 ini. Kalau misalnya nomornya sudah kita hapus ya, chattingnya sudah kita hapus, maka kita akan membukanya dengan cara sini, tekan tanda 3, setelan. Nah, kemudian akun atau privasi, kemudian kita pilih privasi. Nah, kita lihat kontak yang kita blokir tadi. Nah, jika kita ingin mencabut pemblokirannya, maka kita tekan saja buka blokir ya, kita buka. Nah, sekarang kita sudah bisa berkomunikasi melalui WhatsApp lagi dengan orang yang tadi. Oke teman-teman. Kemudian kita akan coba lihat orang yang terakhir, maksudnya status kita terakhir dilihat gitu. Jadi kita kapan terakhir terlihat online. Nah, seperti ini misalnya. Saya kasih contoh dulu, saya cari contohnya ya teman-teman. Yang terakhir online. Biasanya di bawah sini, di bawah nama atau di bawah nomor itu ada keterangan terakhir online, terakhir aktif ya. Itu di jam berapa atau tanggal berapa itu terlihat.
Nah, di sini ada keterangan online ya. Biasanya kalau misalnya dia tidak online, dia akan terlihat berapa jam yang lalu atau jam berapa dia online. Bagaimana cara membuat itu supaya tidak terlihat? Itu caranya klik ini titik 3 setelan, kemudian privasi akun privasi, kemudian kita klik di sini terakhir dilihat ya. Terakhir dilihat itu kita bisa buat, kita tekan pilih tidak ada, jadi yang bisa melihat itu enggak ada. Kalau misalnya kita tekan semua orang, maka semua orang bisa melihat kapan waktu kita terakhir online. Sebenarnya ini juga penting kalau kita aktifkan, karena misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang lain akan tahu ternyata ini baru saja online tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak bisa dikontak lagi atau tidak bisa dihubungi lagi. Kalau misalnya tidak kita lihatkan, maka walaupun orang mau mencari informasi itu sangat sulit ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke yang lain. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.